Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, hari ini kita akan belajar kelanjutan daripada sesi 1 yang kemarin, di mana kita belajar aib dari benih ilahi, titipannya Tuhan. Di mana kita kemarin belajar bahwa Yusuf dengan Maria itu masih bertunangan, belum bersetubuh, tiba-tiba hamil. Pada zamannya itu dosa yang besar. Di mana kita belajar, kita kemarin udah kupas bahwa ketika Allah memanggil seseorang, itu ada yang namanya panggilan khusus. Seseorang dipakai khusus, sebagai contoh Nabi Elia, Nabi Nathan, lalu Nabi Yeremia. Ya, berbeda dengan Rasul Paulus dengan Barnabas. Gitu. Di mana Nabi Yeremia, Elia, Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk bernubuat. Elia dan Nabi Nathan kepada personal seseorang, Elia pada Raja Ahab, pada Elisa, pada Yehu. Kalau Nabi Nathan kepada Daud, lalu mengajar kepada Salomo, dikhususkan personal. Ada orang-orang yang dipanggil khusus, cuma dipakai gitu aja, sahabat Tuhan. Tapi melalui proses yang panjang. Itu saudaraku. Kalau Rasul Paulus dengan Rasul Barnabas, mereka memberitakan Injil di luar Yahudi. Benih yang Tuhan titipkan untuk Injil diberitakan di luar Yahudi. Yang dimulai dari Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Sehingga ada banyak orang pada zaman ini, orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani yang dikhususkan. Tetapi ada yang mengalami seperti dialami oleh Yusuf dan Maria. Di mana kemarin kita bahas bahwa Yusuf dan Maria tidak bersetubuh. Tiba-tiba kejatuhan duren, mendapatkan aib. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya bahwa ternyata mereka itu orang yang tulus. Jadi saudaraku, ada orang-orang kita dapatkan, hati-hati saudaraku. Orang-orang itu tiba-tiba mendapatkan aib, kejatuhan duren. Masalah-masalah mendatangin dia seperti dia itu orang-orang yang terkena namanya kutuk. Ya misalnya orang-orang yang selalu bermasalah hidupnya. Padahal hatinya mau Tuhan. Tapi setelah itu perjalanannya enggak menjadi apa-apa. Benih ilahi itu, Yesus itu menjadi juru selamat, diikutin seluruh orang Israel. Ya, diakui sampai Yerusalem, dielu-elukan ketika datang. Hosana terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Ya, tapi Yusuf dan Maria jadi orang biasa. Enggak ada segala sesuatu ilahi yang mereka buat untuk membuat orang percaya bahwa
mereka ini dipakai loh sama Tuhan. Ada berapa banyak orang seperti itu? Atau saudara sendiri yang mengalami hal seperti itu? Saudara ketiban aib, tiba-tiba bermasalah. Padahal saudara tidak pernah mau, tidak pernah merekayasa. Dan memang itu cuma akibat, bukan saudara ingin nih. Kalau boleh saya kembangkan dalam kehidupan ya. Dimana saudara mendapatkan menikah tulus dengan istri, menikah dengan suami dengan tulus. Tapi akhirnya terjadi perceraian. Padahal melayani Tuhan. Ketiban aib. Karena ada ikatan-ikatan istri di masa lalu. Di mana istri mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidupnya. Penganiayaan, inner healing, pelecehan. Atau mendapatkan suami yang lahir dari keluarga broken home. Dari keluarga yang dipukuli oleh ibunya. Dan sebagainya. Dari masalah berantakan. Padahal saudara anak Tuhan yang soleh. Saudara itu menikah. Dan saudara mendapatkan jodoh kira-kiranya entah gimana itu dari Tuhan. Tapi perjalanan hidup saudara itu jungkir balik. Sebenarnya saudara melayani Tuhan. Tapi pelayanan saudara itu menjadikan banyak orang. Ada yang jadi hamba Tuhan. Ada yang jadi orang diberkati Tuhan. Karena Injil yang saudara beritakan. Ada seseorang yang membangun gereja mega church yang fenomenal di Indonesia. Akhir hidupnya itu terjadi pertengkaran perselisihan keluarga yang sangat tajam sehingga banyak perkara-perkara masuk ke pengadilan. Gitu saudaraku. Akhirnya meninggal, dipanggil pulang dalam keadaan yang tidak di puncak-puncak karya pelayanan dia. Gitu saudaraku. Padahal orang ini membangun pelayanannya dari ketulusan. Kalau enggak mungkin bisa ngembangin segitu besar. Karena itu menghadapi banyak perkara saudaraku. Walaupun banyak orang memberikan catatan-catatan. Termasuk yang namanya Bunda Maria. Ada catatan-catatan. Contoh, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Kenapa kok enggak nekat dia menghampiri salib Yesus, menurunkan Yesus walaupun sampai dibunuh? Cerita dongeng misalnya. Ada seorang ibu melindungi anaknya itu daripada anaknya yang dibunuh, lebih baik dia dibunuh mati dulu. Ketika Yesus waktu memikul salib, ketika digantung di salib, kenapa Maria tidak mengambilnya walaupun dia pasti dibunuh? Kenapa cuma menonton? Ada catatan-catatan buruk dalam kehidupan saudara. Tapi saudara punya hati yang tulus melayani Tuhan. Walaupun ada juga catatan-catatan saudara ini yang memang tidak sesuai dengan ukuran yang diukurkan setiap orang. Sehingga apa yang saudara perbuat itu tidak pernah diperhitungkan. Bahkan timbul banyak orang yang mencaci maki saudara. Sama dengan yang namanya Bunda Maria, ibunya Yesus. Gitu. Bunda Maria tidak melakukan hal yang ilahi sama sekali. Bahkan yang namanya Yusuf nggak melakukan yang ilahi sama sekali. Padahal dia menemui yang ilahi. Ditemui malaikat. Dan ada satu perkataan yang luar biasa. Maria orang biasa ketika mendapatkan perintah Allah melalui malaikat. Dia mengatakan, aku ini hambamu. Jadilah menurut kehendakmu. Tapi dia cuma dipakai, dititipin di rahimnya, aib itu datang, dia harus pontang-panting melahirkan anak ini, membesarkan anak ini. Di mana anak ini menjadi luar biasa, menjadi sang juru selamat, sedang dia sendiri, aib itu tetap melekat di dia. Karena orang nggak lihat bahwa ada malaikat yang datang, nggak ada yang tahu. Sehingga mereka berdua suami istri lari dan sebagainya. Kita tahu kisah hidup daripada Yusuf dan Maria. Ada banyak orang pada zaman ini
Demikian juga zaman yang lalu. Tapi yang saya tahu pada zaman ini, ada banyak orang melahirkan orang-orang besar. Saya mengenal beberapa orang yang dimana melayani atau memuridkan atau membuka gereja, dimana beliau-beliau ini menjadi orang-orang yang menjadikan banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada beberapa hal, catatan-catatan di mana nama beliau akhirnya dikenang bukan seseorang yang membangun pelayanan demikian hebatnya, tapi yang diperhitungkan kejatuhan beliau yang dianggap salah. Saya tidak mengatakan ini untuk pro kepada yang salah, tidak saudaraku. Tetapi yang kita belajar hari ini bahwa Yusuf sampai matinya Yesus nggak tercatat lagi. Yusuf cuman ditulis bahwa dia tukang kayu, tukang mebel kalau zaman ini, saudaraku. Sehingga saudaraku hari ini teman-teman yang di luar sana, mungkin saudara berkarya, memulai usaha, lalu banyak orang yang berhasil karena pernah menjadi partner atau pernah bekerja buat saudara. Sedang saudara perjalanannya biasa-biasa aja. Bahkan saudara dituduhkan oleh orang-orang tertentu, diceritakan termasuk orang-orang yang mengikut saudara, yang saudara jadikan, dikatakan yang buruk. Saudaraku, itu sudah tercatat di Alkitab. Demikian juga untuk orang-orang yang melayani Tuhan, di mana akhirnya menjadikan pelayanan demikian besar, menjadi gereja yang luar biasa. Lalu ada yang namanya aib, di mana akhirnya orang cuma mencatat aibnya, tapi tidak mencatat buah yang dikerjakan dia. Nah, inilah ketimpangan hidup, ketidakadilan dunia. Sehingga apabila kita hari ini, teman-teman yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia memberi, setia melayani Tuhan, ingat, jangan lihat hasil, Allah lihat ketulusan hati teman-teman. Yuk kita masuk ke ayat yang selanjutnya. Kita akan tutup dengan ayat ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ternyata Yusuf dan Maria ini punya hati yang tulus. Gak pingin melakukan yang negatif, apalagi berkata-kata negatif. Sehingga hari ini kita belajar bahwa di dalam pengikutan akan Tuhan ada satu catatan di Alkitab yang mengatakan bahwa Yusuf itu orang yang tulus hati. Tidak ingin mencemarkan, biarkan dia aja dapat aib. Sehingga Yusuf merencanakan dengan Maria bahwa mereka akan menikah, habis itu dia ceraikan Maria. Sehingga kelihatan bayi ini dari hasil pernikahan. Saudaraku, kasih menutupi banyak dosa. 1 Korintus 13, 1-13. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.